Teman-teman tahu nggak kalau dalam sejarah perkembangannya, feminis adalah gerakan yang sangat anti dengan lembaga yang namanya keluarga. Salah satu aliran dalam gerakan feminis, yaitu feminis radikal, memiliki tujuan women liberalization yang sangat antipati terhadap lembaga yang bernama keluarga. Marilyn Dixon, seorang profesor di University of Chicago tahun 1969 mengatakan bahwa the institution of marriage is the chief of vehicle for the oppression of women. It's through the rule of subjection of women maintain it. Institusi perkawinan merupakan kendaraan utama untuk menindas perempuan melalui peran penundukan perempuan yang dipertahankan. Robin Morgan, seorang penulis, ketika berbicara tentang pernikahan, a slavery like practice, we cannot destroy the inequities between men and women until we destroy marriage. Pernikahan adalah praktik seperti perbudakan. Kita tidak bisa menghancurkan ketidakadilan antara pria dan wanita sampai kita menghancurkan pernikahan. Helen Slinger dan Nancy Lehman, seorang feminis radikal, merilis manifestonya di tahun 1971. Male society has sold us the idea of marriage. Now we know it is the institution that has failed us and we must work to destroy it. Masyarakat laki-laki telah menjual ide pernikahan kepada kami. Sekarang kami tahu institusi inilah yang telah mengecewakan kami dan kami harus bekerja untuk menghancurkannya. Jadi, kata siapa? Feminis itu melulu tentang pemberdayaan perempuan. Nyatanya, pemberdayaan yang dibawa gerakan feminis bisa sampai separah ini. Pernikahan merupakan konsep yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Iya kan? Tapi bagi para feminis, pernikahan adalah sumber dari segala penindasan perempuan. Lalu apa hasil dari perjuangan pemberdayaan perempuan di Barat? Mungkin secara pendapatan keuangannya meningkat gitu ya. Tapi secara sosial, inilah hasilnya. Tingkat anak yang tinggal di jalanan meningkat karena ayah ibunya bertengkar. Tingkat kelahiran di luar pernikahan meningkat karena tidak ada norma yang mengikat dan mengatur hidup mereka. Tingkat aborsi meningkat. Dan mirisnya, aborsi sekarang diperbolehkan, bahkan bukan hanya di awal-awal kehamilan, tapi di umur kehamilan yang tua pun sudah bisa. Jika zaman jahiliyah bayi dikubur ketika mereka lahir, zaman sekarang justru orang tuanya mengubur sebelum mereka lahir. Sudahkah kita melewati batas kejahiliahan? Kemudian muncul gerakan Comprehensive Sexuality Education, di mana anak-anak dibiarkan memilih gendernya sendiri dan ini dikampanyekan ke sekolah-sekolah. Tapi jangan anggap hal ini diterima begitu saja. Di sana, mereka juga mendapat pertentangan secara keras oleh orang tua murid. Begitu gigihnya mereka ya. Mereka membuat nilai baru, mereka sulap nilai moral, mereka konstruk ulang sexual consent, homosexuality, dan lain-lain. Betapa tidak beradabnya mereka. Lalu sekarang, benarkah kita masih ingin memuja feminisme dengan segala permasalahan yang dibawa dan dihasilkannya? Ketika kita bicara tentang apa manfaatnya feminisme bagi kita, seharusnya sekarang kita menyadari bahwa gak ada manfaatnya. Atau coba deh, kita kembali lagi. Sebagai seorang muslim, apakah ketika kita kembali ke kitab suci, mencontoh kepada nabi kita, apakah kita tidak bisa menemukan solusi? Apakah kita masih perlu isme-isme lain yang dianggap mencerahkan itu, padahal Islam telah terang benderang? Islam itu sempurna. Sehingga ketika kita memikirkan ingin memuliakan perempuan, maka kita tidak perlu lagi meminjam nilai-nilai dari produk manusia,
yang bernama feminisme. What do you think?